Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini teman-teman, kami dari kelompok 9 Program Studi Pendidikan Biologi Setampuk 2021B dari Universitas Negeri Medan. Nah, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu dosen Masta Marcelina Sembiring, SPD MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Rita Sinaga dengan NIM 4213341049. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Arto Dahlia Siombing dengan NIM 4213141011. Hai, perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Oriza Borusaing dengan NIM 4211141019. Nah, di sini teman-teman semua, kelompok kami akan membahas materi tentang tugas-tugas perkembangan individu. Yang pertama itu adalah pengertian tugas-tugas perkembangan individu. Nah, di sini teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke pengertian tugas-tugas perkembangan individu, alangkah baiknya teman-teman kita mengerti terlebih dahulu mengapakah manusia itu harus berkembang. Nah, dari pertanyaan ini teman-teman ada nggak tahu jawabannya? Alasannya adalah untuk mempertahankan hidup dan untuk mencapai aktualisasi diri atau disebut untuk pengembangan potensi diri yang tinggi. Nah, di sini juga kita harus mengerti apakah yang dimaksud dengan perkembangan. Perkembangan itu adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman yang terjadi dalam diri manusia, teman-teman, di mana proses ini terjadi secara terus-menerus ke arah depan dan tidak akan dapat begitu saja kembali ke belakang, teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke definisi tugas perkembangan, di mana menurut Hu Virgus, ia menyatakan atau ia mendefinisikan bahwa tugas perkembangan itu adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu, dan jika berhasil, ini akan menimbulkan fase bahagia, teman-teman, dan dapat membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya atau tugas-tugas pada fase-fase yang akan datang. Nah, jika sebaliknya tugas-tugas tersebut tidak dapat dilalui dengan baik, maka akan timbul rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi atau menjalani tugas-tugas pada fase-fase yang akan ia jalani juga berikutnya. Kita akan membahas mengenai apa sumber munculnya tugas perkembangan. Menurut Hafikers, ada 4 sumber munculnya tugas perkembangan, yaitu yang pertama, kematangan fisik, seperti kematangan pada otot-otot kaki dan tangan. Yang kedua, tuntutan kultural dari masyarakat, contohnya membaca dan menulis. Yang ketiga, nilai-nilai aspirasi dan individual, yaitu memilih pekerjaan. Dan yang terakhir, tuntutan norma-norma agama, contohnya taat beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari tugas-tugas perkembangan individu. Nah, ternyata menurut Harlow pada tahun 1978 ada 3 tugas-tugas perkembangan, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk bagi individu. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat oleh mereka pada usia-usia tertentu. Misalnya saja,
belajar itu buat apa, urgensinya apa, penting tidak sih? Dan ternyata sangat penting untuk seorang guru mempelajari tugas-tugas perkembangan karena memiliki fungsi sebagai alat ukur untuk membuat strategi pembelajaran, di mana seorang guru harus bisa memahami bagaimana cara belajar setiap anak-anak agar dapat memahami pelajaran tersebut. Nah, terus ada juga untuk mengetahui perkembangan setiap anak, baik itu melalui perkembangan fisik, psikologi, sosial, maupun intelektual. Baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas materi tentang tugas-tugas perkembangan individu. Nah, di sini teman-teman semuanya, ternyata tugas-tugas perkembangan individu itu terdiri dari beberapa fase loh teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah tugas perkembangan pada masa bayi ataupun kanak-kanak awal yang terjadi pada usia 0 sampai 6 tahun. Nah, yang pertama itu adalah belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Nah, yang kedua belajar memakan makanan padat. Yang ketiga belajar berbicara. Yang keempat belajar buang air kecil ataupun buang air besar. Yang kelima itu adalah belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Dan yang terakhir itu adalah yang keenam, belajar membentuk konsep-konsep sederhana dalam kenyataan sosial ataupun alam. Nah, selanjutnya itu adalah fase di mana tugas perkembangan usia sekolah dasar yang terjadi pada usia 7 sampai 12 tahun. Nah, yang pertama itu adalah belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua adalah belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis teman-teman, di mana di sini ia dapat merawat ataupun menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah belajar bergaul dengan teman-teman sebaya dia atau teman-teman yang ada di lingkungan sekitar dia. Nah, yang keempat itu adalah belajar memainkan perannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima itu adalah belajar keterampilan dasar baik itu dalam membaca, menulis, dan berhitung. Nah, yang keenam itu adalah belajar mengembangkan konsep-konsep seperti dalam nilai agama, ilmu pengetahuan, dan adat istiadat dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketujuh itu adalah belajar mengembangkan kata hati ataupun pemahaman tentang baik benarnya atau benar salahnya segala sesuatu yang terjadi di sekitar dia. Yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi ataupun kita sebut dengan bersikap mandiri. Yang kesembilan, belajar mengembangkan sikap positif terhadap kehidupan sosial. C. Tugas perkembangan usia remaja umur 13 sampai 19 tahun. Yang pertama, menerima fisiknya sendiri. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan interpersonal. Yang keempat, mampu bergaul dengan teman sebaya dan orang lain secara wajar. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian secara kanak-kanak. Yang ketujuh, bertingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang ke-8, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang ke-9, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Yang ke-10, memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga. Dan yang terakhir, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Tugas perkembangan usia dewasa awal 20 tahun sampai 40 tahun. Yang pertama, mengembangkan sikap wawasan dan berpengalaman nilai-nilai agama. Yang kedua, memperoleh atau memasuki pekerjaan. Yang ketiga, memilih pasangan hidup. Yang keempat, mulai memasuki pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang kelima, mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Yang keenam, mengelola hidup rumah tangga. Yang ketujuh, memperoleh kemampuan dan kemantapan karir. Yang kedelapan, mengambil tanggung jawab atau peran sebagai warga masyarakat. Dan yang kesembilan, mencapai kelompok sosial atau kolega yang menyenangkan. Nah, dan untuk tugas perkembangan selanjutnya yaitu
tugas perkembangan pada usia dewasa madya, yaitu mulai dari 40 sampai 60 tahun. Dan ternyata tugas perkembangan pada usia tersebut sama dengan tugas perkembangan usia dewasa tua, yaitu 60 tahun sampai meninggal, di mana seperti tugas-tugas berikut, yaitu yang pertama, memantapkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, di mana pada umur segitu, maka seperti orang yang berumur 40 tahun, mulai memperdalam ilmu-ilmu agamanya, pemahamannya, dan mengamalkan semua nilai-nilai agama. Apalagi semakin tua, ya kan, 60 tahun, apalagi mendekati sakaratul maut atau akan meninggal, maka nilai-nilai agama tersebutlah yang akan membantunya. Nah, dan yang selanjutnya yaitu mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara, di mana setiap individu pada umur 40 sampai 60 sampai meninggal itu dia harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, lingkungan rumah, kehidupan sosialnya dengan bermasyarakat, sampai dengan berwarga negara. Tugas selanjutnya yaitu membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang lebih bertanggung jawab dan bahagia, di mana cara membantunya yaitu dengan cara menasihati setiap remaja agar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, baik dalam hal apapun itu, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia. Tugas yang selanjutnya yaitu menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek fisik. Maka pada umur lansia sampai seterusnya itu akan banyak perubahan yang dapat kita terima dan dapat menyesuaikannya dengan kehidupan kita. Karena apa? Perubahan-perubahan itu seperti keriputnya kulit, semakin tua semakin membungkuk, maka semakin tua kakek-kakek dan nenek-nenek memakai tongkat. Dan tugas selanjutnya yaitu memantapkan keharmonisan hidup berkeluarga, di mana setiap orang punya karirnya masing-masing, tapi di samping itu mereka juga menginginkan keharmonisan berkeluarga. Maka setelah karirnya pensiun atau berakhirnya karir atau sampai kapanpun ia berkarir, setiap orang harus memperjuangkan keharmonisan hidup berkeluarga, karena sejatinya hidup berkeluarga itu adalah yang sangat penting dalam keharmonisannya, kenyamanan, semuanya dalam keluarga sangat penting. Tugas selanjutnya yaitu mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir, di mana setiap individu berlomba-lomba untuk mencapai ketinggian dalam karirnya dan mempertahankan karir itu demi kebahagiaannya masing-masing. Nah, dan tugas yang terakhir yaitu memantapkan peran-perannya sebagai orang dewasa, baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Jadi semakin dewasa seseorang, maka berpikirnya pun semakin dewasa. Oleh karena itu, setiap orang harus mempertahankan peran-perannya sebagai orang dewasa, baik itu di dunia kerja, dunia masyarakat, lingkungan sekitar. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi penguasaan tugas-tugas perkembangan. Nah, ternyata tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan itu hendaknya dapat dikuasai oleh setiap individu ataupun setiap manusia. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan karena tugas-tugas perkembangan itu pada suatu sisi merupakan harapan ataupun tekanan sosial. Nah, namun demikian teman-teman, ternyata dalam kenyataannya tidak setiap individu itu berhasil dalam menguasai tugas-tugas perkembangannya. Mengapa terjadi demikian? Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang memengaruhi hal itu, yang terdiri dari yang pertama adalah faktor internal, terdiri dari normal tidaknya pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua itu tergantung dari kesehatannya. Yang ketiga itu adalah motivasi untuk berkembang dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, yang terdiri dari pola asuh orang tua. Nah, yang kedua itu terdiri dari lingkungan-lingkungan di sekitar dia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan pergaulannya. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan. Ada 5 contoh permasalahan, yaitu yang pertama,
peserta didik yang sulit atau lama memahami suatu materi. Yang kedua, peserta didik yang kurang atau tidak pandai. Yang ketiga, peserta didik yang nakal. Yang keempat, peserta didik yang malu. Dan yang terakhir, peserta didik yang kurang atau tidak memiliki motivasi belajar. Nah, contoh permasalahan pada zaman modern yang serba canggih sekarang ini, banyak sekali masalah yang beredar pada masa remaja. Contohnya saja pergaulan yang bebas, pemakaian narkoba, dan lain-lain. Maka setiap orang tua dan guru semampu mungkin harus bisa mengatasi setiap problematika yang dihadapi oleh remaja tersebut. Karena jika tidak akan berdampak negatif yang sangat besar pada remaja akibat kurangnya perhatian. Oleh karena itu, setiap orang tua harus mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan oleh anaknya. Nah, jika terdapat permasalahan seperti yang tadi, apa sih upaya yang dapat kita lakukan sebagai orang tua? Maka dapat kita simpulkan upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua atau guru, yaitu yang pertama, mengarahkan kepada anak bahwa bahayanya pergaulan bebas. Yang kedua, menjalin hubungan komunikasi yang efektif dengan anak. Yang ketiga, berbicara dengan tegas bukan yang keras. Yang keempat, membuat atau mendukung hobi positif anak. Yang kelima, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Yang keenam, menguatkan karakter positif anak. Dan yang ketujuh, menanamkan norma agama dan sosial. Mungkin upaya-upaya tersebut dapat kita lakukan agar membentuk sifat remaja yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham belum? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan isi di kolom komentar ya. Kami akan siap untuk menjawab setiap pertanyaan kalian. Nah, berakhir sudahlah video pembahasan materi kita. Maka, kami minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.